Langsung ke pertanyaannya. Awal mendapatkan informasi lowongan kerja. Dari mana Kak, awalnya? Awal mendapatkan informasi ini, pekerjaan ini dari BKK atau Bursa Kerja Khusus Perguruan Dwi Tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Duita, kembali lagi dalam podcast Dwi Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Langsung dari kabin siar podcast perguruan Dwi Tunggal Tanjung Morawa. Hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial, yaitu alumni perguruan Dwi Tunggal yang berhasil mendapatkan pekerjaan melalui BKK atau Bursa Kerja Khusus. Oke sahabat Duita, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Permisi Kak, boleh nggak Kakak perkenalkan diri dulu sebelum kita mulai podcast ini? Ya, boleh. Baik, perkenalkan nama saya Randi Atmaja. Saya lulusan dari perguruan Dwi Tunggal. Sebelumnya saya berjurusan di unit TKJ SMK Dwi Tunggal 2. Tahun lulus abang kapan Bang? Tahun lulus saya tahun ini, tahun 2026, bulan 5 kemarin. Baru lulus. Iya, baru lulus. Semangat Kakak aja lah biar enak. Target Kakak sebelum lulus, niatannya habis lulus tuh mau ngapain? Emang niatannya mau kerja langsung atau mau masuk universitas gitu? Target saya setelah lulus sekolah, niatnya langsung bekerja. Namun ya kepengen juga kuliah, tapi bekerja terlebih dahulu untuk membantu beban orang tua menggunakan biaya sendiri. Oke Kak, langsung ke pertanyaannya. Awal mendapatkan informasi lowongan kerja, dari mana Kak awalnya? Awal mendapatkan informasi ini, pekerjaan ini dari BKK atau Bursa Kerja Khusus Perguruan Dwi Tunggal. Apa sih Kak tahapan seleksi yang Kakak jalani pas mau ngelamar kerja? Tahapan seleksi pada saat bekerja itu, Kakak di Indomaret ya? iya, Apa kan seleksinya sebelum masuk? seleksinya kayak pertama ujian disuruh datang ujian psikologi. Ketika lulus langsung di interview. Kalau nggak lulus psikologinya disuruh pulang langsung. Oh, ada tes psikologinya? Iya. Apa tuh Kak? Buta warna nggak? Bukan. Oh enggak ya, deret angka. Apa ya? Itu ujian Pribadi ABC atau gimana? Ujiannya? Dia di HP ya, ABC juga gitu. Ada yang tertulis juga. Habis itu? Udah gitu. Udah, nanti dinilai, dia minimal nilai di atas 70. Kalau 70 nggak sampai 70 dia langsung disuruh pulang. Suruh pulang nanti. Iya, nggak lulus lah. Misalkan udah keterima nih, itu nanti ngapain lagi? Udah langsung keterima kerja? Enggak. Ada tahapan selanjutnya. Apa tuh? Kayak training online pertama itu selama 3 hari, kemudian training offline selama 7 hari. Lama berarti? Iya, sekitar 2 minggu lah kemarin saya gitu. Tadi itu pas kakak mau ngelamar kerja sampai keterima lah ya, itu ada kena biaya atau tanpa biaya kak? Gratis gitu? Kalau selama training itu tanpa dipungut biaya sepeser pun. Itu ya murni, nggak ada membayar atau nyogok gitulah. Dari awal sampai akhir maksudnya nggak ada biaya gitu? Nggak ada. Oh, oke. Tantangan apa yang kakak alami saat kakak mengikuti seleksi-seleksinya? Tantangannya kemarin ya ujian itu nilainya harus sampai di atas 70. Susah nggak ujiannya tuh Pak? Lumayan susah. Itu semua psikologi gitu? Enggak, psikologi itu di awal doang pada saat interview. Kemudian ya lanjut tahapan training tadi. Perasaan kakak pas diterima kerja gimana perasaannya kak? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang sekali diterima langsung, dan saya ditempatkan di dekat lah dari rumah sekitar 10 menit. Kalau reaksi keluarga kakak gimana pas dengar kakak keterima kerja? Reaksi orang tua? Iya. Reaksi orang tua ya bangga kali, anaknya tamat sekolah langsung bekerja.
tadi kan kita bahas tentang perjalanan kakak lama kerja kan. Sekarang kita bahas tentang pekerjaan kakak. Apa sih kak sebutan untuk kakak? Ada sebutan khusus atau enggak? Untuk pekerja-pekerja itu kemarin? Kalau di toko biasanya sebutannya pramuniaga. Pramuniaga ya? Iya. Em, apa tuh kak tugas pramuniaga? Pramuniaga itu Tugasnya apa aja? tugasnya banyak, kayak dari merapikan gudang, ya merapikan tokonya, nyapu, ngepel gitu. Banyak Itu tugasnya. masing-masing orang yang udah ada kerjaan masing-masing atau kerjanya semua tanggung jawab bersama? Atau Itu gimana? setiap shift dia. Pada Biasa shiftnya, pramuniaga. kerja jadwalnya gitu. Iya, shiftnya ada dua. Saya dapat pagi sama sore. Kalau jam kerja dan tanggung jawab pramuniaga itu apa kak dalam perusahaan Kak? Tanggung jawabnya ya harus toko itu harus bersih selalu, nggak boleh kotor gitu. Jam kerjanya sampai kapan kak? Jam kerja 7 jam kerja biasanya. Dari jam Jam 7 sampai 7 7 pagi lagi. sampai jam 7 malam. Iya. Emak. Kalau masih satu ya, Ada shift-shiftnya. iya. Kalau shift juga beda orang gitu ganti kerja. Iya ganti orang. Nah, tadi kan saya tanyakan tentang tantangan pas pengalaman kerja kan. Sekarang saya mau tanya kak, apa aja tantangan kakak selama bekerja jadi pramuniaga? Tantangan saya pada saat bekerja, Gimana? Tantangan misalkan ya ada pembeli yang kayak gini-gini atau gimana ya? Kesusahan kakak gimana? Apa aja? kalau rame kadang saya ya minta bantu teman saya juga. Karena banyak yang komplain karena kayak antriannya panjang. Gitu kan. Jadi harus buka kasir sebelahnya. Sejauh ini kakak bekerja pernah nggak ada kayak kemalingan gitu? Kalau selama saya bekerja belum ada kemalingan kayak gitu. Belum ada. Kebanyakan komplain lah. Em, Pengalaman yang paling berkesan selama kakak bekerja itu pas kapan? Pas sedang ngapain? Pengalaman yang berkesan kemarin lah, kayak baru ditempatkan di situ, agak lama ya, kayak asistennya atau MD-nya dipisahkan ke toko lain. Itu rasanya kayak udah beda lah. Jadi nyari kawan baru lagi. Beda orang lagi kan? Iya, beda orang lagi, ganti lah. Keterampilan apa yang sering Pramuniaga. pramuniaga gunakan ya? Keterampilan biasa kayak nyusun snack tuh, kayak peta-peta harus rapi di toko gitu, di rak-raknya. Itu pas kakak kerja ada kayak atasan yang ngawasi atau sesekali berkunjung gitu? Pernah nggak? Kalau nggak, Itu sesekali berkunjung aja. itu Kalau ngapain? atasan, itu supervisi biasanya. Apa itu? Kayak ngecek keadaan data-data toko. Ya, sekeliling toko lah dia Produknya apa gitu? ngecek gitu. Pelajaran yang membantu kakak saat kakak bekerja itu pelajaran apa? Kedisiplinan terutama, adab juga membantu saya bekerja. Ngerti customer gitu. Kak, kakak kan alumni SMK Perguruan di Tunggal kan? Iya. Apa tadi kak? Di Tunggal berapa? 2. Duit tinggal dulu. Keunggulan SMK di Tunggal 2 itu apa kak? Yang singkat kakak? Keunggulannya dapat menyalurkan alumni-alumninya langsung ke bekerja seperti itu. Ngelewat BKK tadi. Iya, Oh. bisa kerja khusus. Itu kakak dari BKK itu membantu tuh kakak ada ngeluarin duit atau biaya Tidak gitu? ada sama sekali. Dari sebelum melamar sampai setelah diterima nggak ada biaya Tidak. sama sekali. Sama sekali nggak ada. Sama sekali tidak ada membiayai apapun. Oke, sahabat podcast di Tunggal, sampailah kita di akhir bincang podcast segmen pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di podcast di Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Hai sahabat podcast di Tunggal, kembali lagi dalam podcast di Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Sampailah kita pada segmen kedua bincang santai hari ini. Oke, kita lanjut. Bang, Kak tadi ya. Kak,
Mengapa kakak memilih masuk SMK Dwi Tunggal 2? Karena saya tahu SMK perguruan Dwi Tunggal ini memiliki keunggulan yang sangat bagus dan memiliki akreditasi yang baik. Kak, apa pengalaman yang paling berkesan selama kakak masih bersekolah di perguruan Dwi Tunggal ini? Pengalaman yang berkesan buat saya, ya belajar di sini dan didampingi dengan guru-guru yang baik, yang hebat. Gitu. Kalau misal pacaran nggak, belum pernah sekolah ini? Kalau pacaran belum pernah. Belum pernah ya? Kalau misal kayak kenakalan remaja kayak bolos gitu, cabut sekolah, belum pernah? Gak pernah juga. Belum pernah. Baik berarti ya. Apa kebanggaan terbesar kakak setelah bekerja? Banggaan saya ya membantu orang tua, terutama kayak memberi tiap bulannya, bisa membantu lah kehidupan keluarga orang tua saya. Kak, kalau boleh tahu kakak berapa bersaudara kak dalam keluarga kakak? Saya memiliki 3 bersaudara. Saya paling terakhir. Oh, paling terakhir. Hmm, em, gaji pertama kakak, ada gajian? Udah. Itu digunakan untuk apa? Paling utama saya membelikan orang tua saya. Nggak sombong ya, nggak sombong. Ada untuk kakak? Nggak ada? Hah? Sisanya untuk beli apa? Nggak ada? Sisanya ya dipegang dan ya, nabung terutama. Nabung. Ada nggak pesan-pesan yang mau nggak sampaikan untuk siswa-siswa di luar sana yang sedang bingung memilih sekolah di mana? Ada buat mereka ya dan adik-adik di luar sana yang bingung mencari sekolah, silakan aja daftar ke perguruan Dwi Tunggal, terutama SMK-nya, bisa langsung bekerja terutama setelah lulusnya. Oke, itu aja. Ya, Nggak lagi? itu aja. Oke. Tips agar cepat diterima kerja setelah lulus. Apa tuh kak? Tipsnya berdoa lah biar cepat langsung dapat pekerjaan. Langsung berdoa. Habis itu ada lagi tipsnya? Misalnya kayak harus ngelakuin ini atau minta bantuan dari siapa gitu. Kemarin adalah dari Apa? BKK Oh, itu, BKK dari bursa kerja khusus, langsung alhamdulillah dapat pekerjaan, langsung bekerja lah. Itu yang bantu bekerja itu ketua BKK atau siapa gitu? Ya, yang membantu ketua BKK kita itu Pak Karisma Yoga. Oh, Karisma juga. Ada nggak pesan yang mau kakak sampaikan untuk sekolah di Tunggal, terutama Pak Yoga? Ya, Terima kasih buat sekolah ini telah menjadikan saya murid terbaik mungkin. Dan untuk Pak Yoga, makasih juga telah membantu saya untuk mencari pekerjaan melalui BKK Bursa Kerja Nyata ini. Karena saya langsung dapat bekerja melalui cara Pak Yoga yang ini. oke, sahabat podcast di Tunggal, sampailah kita pada akhir bincang santai kali ini. Terima kasih untuk Kak Randi Atmaja karena telah meluangkan waktu untuk podcast bersama kami. Dan untuk sahabat podcast di Tunggal, jangan kemana-mana, tetap bersama podcast di Tunggal, pelajar bertanya, pelajar bicara. Sampai jumpa di lain waktu.